Selamat siang untuk Bapak Tutor dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga dari Universitas Terbuka Kota Bogor. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, semester 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung dengan menggunakan teknik presentasi pecah-pecah. Perkembangan kota umumnya berlangsung melalui dua bentuk utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi, sebagaimana dijelaskan oleh Doxiadis pada tahun 1968. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan transformasi menggambarkan perubahan berkelanjutan pada bagian-bagian permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, untuk meningkatkan nilai dan efisiensi bagi masyarakatnya. Transformasi lahan terjadi melalui beberapa tahap. Tahapnya ada 4, yaitu tahap penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Tahap penetrasi yaitu masuknya fungsi baru ke dalam area yang sebelumnya homogen. Tahap invasi yaitu berupa meningkatnya tekanan fungsi baru yang mulai menggeser fungsi lama. Kemudian tahap dominasi yaitu ketika fungsi baru mulai menguasai proporsi penggunaan lahan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap suksesi. Tahap suksesi yaitu sepenuhnya tergantikan fungsi lama oleh fungsi baru. Kota Bandung dikenal sebagai pusat pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Namun, pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota yang meningkat memunculkan tekanan terhadap ruang, sehingga memerlukan analisis tata guna lahan yang lebih mendalam. Bandung mengalami dinamika kota yang cepat, mulai dari pertumbuhan permukiman, pengembangan pusat komersial, hingga perluasan kawasan industri. Perubahan ini menunjukkan bahwa ruang kota semakin padat dan persaingan penggunaan lahan makin tinggi. Bandung menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan, banjir, terbatasnya ruang terbuka hijau, serta pertumbuhan permukiman yang kurang terencana. Tantangan ini membuat kualitas hidup masyarakat berpotensi menurun jika tidak ditangani dengan baik. Transformasi lahan di kota terjadi melalui 4 tahap, yaitu tahap penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Proses ini menjelaskan bagaimana sebuah fungsi baru masuk, berkembang, lalu perlahan menggantikan fungsi lama pada suatu kawasan. Beberapa kawasan di Bandung awalnya merupakan permukiman, namun berkembang menjadi pusat kuliner atau area komersial karena permintaan pasar. Perubahan ini mencerminkan bagaimana tekanan ekonomi dan aktivitas masyarakat mendorong transformasi lahan. Transformasi lahan membawa dampak positif seperti meningkatnya aktivitas ekonomi, tetapi juga memicu tekanan lingkungan, berkurangnya ruang hijau, dan meningkatnya kepadatan wilayah. Dampak inilah yang perlu diatur dengan kebijakan yang tepat. Guna lahan menunjukkan fungsi dominan seperti permukiman, komersial, industri, atau ruang hijau. Sementara kegiatan mencerminkan aktivitas nyata yang berlangsung di atas lahan dan sering berubah lebih cepat daripada fungsinya. Kegiatan kota mencerminkan aktivitas yang berlangsung di atas lahan, seperti perdagangan, pendidikan, pariwisata, atau industri. Kegiatan inilah yang sering berubah lebih cepat daripada fungsi lahannya dan perlu dipetakan secara rutin. Perubahan penggunaan lahan memengaruhi pola aktivitas harian masyarakat, kualitas permukiman, dan interaksi sosial. Di Bandung, perubahan ini dapat terlihat dari meningkatnya kepadatan dan perubahan karakter lingkungan permukiman. Transformasi lahan membuka peluang usaha baru, memperkuat sektor jasa,
dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, meningkatnya kebutuhan ruang komersial dapat menaikkan harga tanah dan biaya hidup di berbagai kawasan kota. Alih fungsi lahan di Bandung sering menyebabkan berkurangnya ruang hijau, meningkatnya suhu kota, dan penurunan daya resap air. Dampak lingkungan ini menjadi salah satu isu utama dalam pengelolaan ruang perkotaan. Pemerintah Kota Bandung berperan melalui pengaturan zonasi, penyusuran RT/RW atau rencana tata ruang wilayah, pengendalian pembangunan, dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk menjaga agar kota tetap teratur dan berkelanjutan. Tujuan utama kajian ini adalah menilai kesesuaian antara fungsi lahan dan kegiatan yang terjadi. Sasarannya meliputi identifikasi karakteristik, variasi kegiatan, serta pola perkembangan ruang kota. Keluaran kegiatan berupa laporan komprehensif yang dapat digunakan dalam perencanaan selanjutnya. Kegiatan mencakup 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Pendekatan yang dilakukan yaitu meliputi analisis masalah, penyusunan instrumen survei, observasi lapangan, pengolahan data, serta interpretasi hasil. Pendekatan ini memastikan informasi yang terkumpul valid dan akurat. Visualisasi berupa diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan proporsi penggunaan lahan Kota Bandung. Dengan visualisasi ini, kita bisa melihat dominasi permukiman, komersial, industri, serta peran ruang terbuka hijau. Bandung mengalami transformasi lahan yang sangat dinamis. Melalui identifikasi ini, kita dapat memahami arah perkembangan kota dan dapat merumuskan strategi perencanaan yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan bagi masa depan Kota Bandung. Cukup sekian presentasi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan para hadirin sekalian. Saya harap presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.